Baiklah, langkah yang kedua dalam pengobatan ruqyah dengan peringatan adalah kita pelajari cara manusia mengenal dirinya. Nah, setelah kita pelajari bagaimana kita mengenali Allah. Jadi diri kita yang ini adalah hanya kendaraan bagi ruh kita. Ruh kita tidak nampak tapi bisa merasa, yang tidak bisa bohong, yang hanya bisa bersyukur, bersabar, menerima semua ketentuan Allah. Itulah kita yang sebenarnya. Jadi kata Allah, musuh kita cuma setan dan iblis. Artinya manusia sejahat apapun bukan musuh bagi kita. Yang musuh bagi kita adalah setan dan iblis di orang itu. Dalam Al-Quran, iblis berjanji kepada Allah, "Ya Allah, niscaya akan kami datangi mereka semuanya," manusia maksudnya, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka. Dari depan kita ada nafsu sufiyah namanya, yaitu keinginan memiliki sesuatu, terutama yang indah dan menyenangkan, asalnya dari angin. Sifat angin ini berubah-ubah mengikuti musim atau model. Kalau diikuti nafsu yang depan ini, iblis akan membawa sifat bangga. Contoh, sedang musim model Tupperware, baju gamis, bunga, dan sebagainya, orang cenderung suka. Begitu mendapatkan, merasa, punyaku lebih bagus. Jadi, yang bangga, yang ingin dilihat sama orang, itu bukan kita, tapi iblis. Dipakai akal kita, kita pikir kita. Jadi kalau ada rasa bangga, mau pamer, itu obati hati kita itu dengan tasbih, dengan kesadaran. Ini obatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Saya begini, orang lain begitu, yang ini begini, yang itu begitu. Semua sudah diskenario oleh Allah. Tidak pantas bagiku untuk membanggakan diri. Jadi tidak perlu bangga, tidak perlu minder, karena kehidupan ini sudah diatur sedemikian rupa. Jadi yang disuruh kita adalah doa, usaha. Kemudian yang Allah nilai adalah aktivitas hati kita, yaitu syukur, sabar, dan semangat jihad kita, itu yang dinilai oleh Allah. Dari sebelah kanan kita ada nafsu mutmainnah, asalnya dari air. Walaupun ini keinginan untuk berbuat baik, tidak harus dituruti. Pikirkan dulu, sesuai tidak dengan kemampuan kita yang memberi, dengan kebutuhan yang menerima. Hukum Allah teguh tidak? 3 hal dipertimbangkan. Kalau tidak kita pertimbangkan 3 hal ini, maka iblis akan membawa sifat angkuh. Contoh angkuh ini misalnya, kita bantu orang lain, kita kasih ini, kasih itu. Ternyata balasan orang lain tidak seperti mau kita, bahkan menyakiti, memfitnah. Apabila timbul dalam hati kita itu kecewa, sedih, marah, itu adalah bentuk-bentuk keangkuhan kita. Jadi kalau ada keangkuhan dalam hati kita, maka obati hati kita itu dengan tahmid, dengan kesadaran. Ini obatnya. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah, yang berhak dipuji itu Allah. Jadi kita sadari, saya bekerja, saya memberi bukan untuk dipuji, karena tenaga, harta, ilmu, semua milik Allah. Saya mengerjakan hanya karena Allah, karena saya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga insya Allah angkuh ini tidak akan masuk ke dalam diri kita. Dari belakang kita ada nafsu lawamah atau selera makan, asalnya dari tanah. Sifat tanah ini menyerap atau gravitasi. Jadi orang yang mengikuti selera, iblis akan membawa sifat enggan atau malas. Ini contohnya, karena enak, padahal udah kenyang, tambah lagi. Atau nggak mau makan, nggak selera, padahal badannya butuh seperti orang sakit. Nah itu kalau diikuti seleranya, nafsu makannya, maka akan ditarik ke arah tanah. Yang pertama, mudah nampak salah orang, salah sendiri payah nampak. Jadi orangnya cenderung emosional. Yang kedua, kalau tidak menyadari masih mengikuti selera, akan ditarik lagi ke arah tanah. Banyak tidur daripada mengingat Allah. Jadi untuk bangun ibadah, bekerja, berat. Rasanya pegal, sebentar lagi. Jadi ditarik ke arah tanah. Kalau tidak menyadari juga masih mengikuti selera, ditarik lebih parah, yaitu sejajar dengan tanah, tidur dalam arti sakit, kena kolesterol, DM, dan sebagainya. Jadi kalau ini yang terjadi, maka obati hati kita itu dengan tahlil, dengan kesadaran.
Ini obatnya. La ilaha illallah. Tidak ada lain sembahan yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu, maka tolonglah hamba agar teguh dalam pendirian. Jadi menyembah itu mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi makna tahlil la ilaha illallah adalah pernyataan kita benar-benar akan mengikuti Allah melalui Al-Quran. Dari sebelah kiri kita ada nafsu amarah, asalnya dari api. Sifat api ini membara, sedikit sebab bisa besar akibat. Jadi marah cuman boleh untuk melihat mungkar. Kalau mungkar disuruh marah, tapi jangan lebih dari 2 menit. Kalau lebih dari 2 menit, iblis akan membawa sifat sombong. Sombong adalah raja kejahatan. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai bibit sombong. Bibitnya saja tidak boleh ada. Yang dikatakan bibit sombong, ada rasa dalam hati kita tidak senang kepada seseorang. Bisa jadi orang itu tidak tahu, dan orang lain juga tidak ada yang tahu, tapi ada dalam hati kita. Marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, dan sebagainya. Semua obatnya adalah takbir dengan kesadaran. Ini obatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha berkehendak. Semua terjadi atas kehendak-Mu. Tidak pantas bagiku, aku cuma seorang hamba, membesarkan diri atas hamba-Mu yang lain. Jadi dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kesadaran, insya Allah kita akan mampu mengendalikan nafsu-nafsu dalam diri dengan pertolongan Allah, sehingga bangga, angkuh, enggan, sombong, ini adalah sifat-sifat iblis yang disebut dalam Al-Quran agar jangan merasuk dalam hati kita. Jadi obatnya adalah dari depan kita, dengan bertasbih kita menyadari semua sudah diatur oleh Allah, kita akan mendapatkan sifat sabar, ya, karena menyadari semua sudah diatur. Dengan tahmid dari sebelah kanan kita akan mendapat sifat ikhlas, karena apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, semua itu milik Allah. Jadi kita akan mendapat ikhlas dengan menyadari itu semuanya milik Allah. Dengan tahlil kita akan mendapat sifat yakin atau teguh, karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian dengan takbir dapat tabah atau besar hati, karena semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi bentuknya seperti Ka'bah. Jadi kalau di Mekah ada Ka'bah zahir yang bisa dilihat, bisa diraba, ini adalah Ka'bah batin yang dibangun atas dasar kesadaran kita. Semakin kuat bangunan yang kita bangun dalam hati kita, dalam diri kita, maka semakin kokoh untuk kemungkinan dirasuki oleh pengganggu syaitan iblis. Ya. Jadi dari depan kita ini cenderung ada penyakit hati, yaitu bangga, ria, iri. Ini datangnya dari depan. Jadi bangga adalah rasa senang dengan pemberian Allah, tetapi ketika kita senang itu lupa bahwa itu punya Allah, itu bangga, sesuatu yang dibenci. Kemudian ria, ingin menampakkan bangganya tadi kepada orang lain. Kalau iri, ingin menjadi seperti orang lain, atau punya orang lain maunya jadi punya kita. Walaupun orang lain itu baik, alim, dermawan, jangan ingin seperti orang lain, tapi jadilah diri sendiri yang bisa bersyukur kepada Allah, dan contoh kita hanyalah satu, yaitu Rasulullah. Ya. Jadi dari depan ini, kalau diikuti nafsu yang dari depan ini dan adanya penyakit hati, kita biasa akan diingatkan oleh Allah dengan penyakit yang datangnya dari depan itu. Misalnya batuk, sesak napas, sakit dada dan sebagainya, yang ini berarti menunjukkan ada masalah dalam nafsu sufiyah ini. Kemudian dari sebelah kanan ini angkuh, yang dikatakan angkuh itu adalah merasa kita lebih dari orang lain. Misalnya begitu aja nggak bisa, udah kita ajarin juga nggak bisa-bisa. Nah itu kita merasa lebih dari orang lain, itu adalah keangkuhan. Kemudian ujub itu merasa takjub atau heran dengan dirinya sendiri. Ya, ini termasuk penyakit hati yang menghilangkan amal juga.
kemudian kikir, tidak mampu menyenangkan orang seperti kita ingin disenangkan. Nah, ini penyakit yang dari depan ini bisa dari sebelah kanan ini bisa berupa kadang sakit di bahu, terkilir, terjatuh, dan sebagainya. Pokoknya yang arahnya di sebelah kanan. Ini berarti yang diingatkan masalah ada penyakit ini. Ya. Kalau yang dari belakang itu sudah saya jelaskan tadi, misalnya kolesterol, DM dan sebagainya, yang masalah dalam hal makanan. Kemudian yang sebelah kiri ini banyak seperti hipertensi. Jadi ini sombong di sini bukan berarti orang tidak ngomong sama kita itu berarti sombong, tetapi masalah emosional, marah, benci, tersinggung, dendam dan sebagainya. Jadi ini penyakit-penyakit ini tidak untuk kita melihat orang lain, tapi untuk melihat dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita bisa menyadari diri kita dari penyakit-penyakit ini, menghindari dari penyakit-penyakit ini, insya Allah kita akan hidup tenang, nyaman, dan senang hidupnya, dunia dan akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin.